Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi waktu, kesempatan, apa saja yang Tuhan percayakan sebagai fasilitas kehidupan untuk kami bersama-sama malam ini ada di Zoom Fellowship dengan semua rekan-rekan yang ada, baik yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali, dan beberapa lokasi lainnya Tuhan. Kami bersyukur kalau PD Victory sampai hari ini tetap bisa memberi kontribusi buat namamu dipermuliakan. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Terus libatkan kami Tuhan dengan kekuatan-Mu dalam rencana-Mu. Karena untuk itulah kami dipanggil. Hadirat-Mu ada bersama kami, karena di tempat di mana kami berada, kami mau tetap membangun awareness, kesadaran bahwa Tuhan 24 jam selalu bersama kami tetap aman di dalam kekuatan Tuhan. Bersuaralah hamba-Mu yang terbatas ini, kalau boleh diberi kepercayaan secara waktu, apa saja, ini semua karena anugerah Tuhan. Bersuaralah, tegur kami Tuhan, kuatkan kami, Engkau yang memberi kami direction, arahan-arahan yang baru Tuhan, untuk kami tetap bergerak ke arah yang seperti Tuhan mau. Terima kasih, hikmat dan pewahyuan ada bersama dengan kami. Sebab kami tahu, because where there is no revelation, the people cast off restraint. Kami tahu bahwa tanpa pewahyuan, kami tidak akan bisa mencapai seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan. Bersuaralah Tuhan, urapan-Mu ada bersama kami. Sembuhkan kami, kuatkan kami, bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus, di rumah masing-masing, mari kita katakan, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di PD Victory ini. Thank you Bu Eli, bisa berjumpa lagi dengan teknologi yang ada, dan juga Ci Aling yang coba atur jadwal saya untuk ada di pertemuan hari ini. Ini sebuah kepercayaan buat saya, kalau nggak salah ini kedua kalinya ya saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua sekian bulan yang lalu, dan Frans rambut makin gondrong, saya nggak tahu, tapi tante mamanya Ci Eli kayaknya makin segar, ya saya nggak tahu dengan kacamata baru kah atau rambut baru, dan semua kita yang ada di sini ya, jadi Frans tetap diurapi Tuhan, cuman dia kalau dari jauh sudah kayak Nicholas Saputra, saya nggak tahu. Ya, kalau dari jauh, kalau dari dekat ya nggak tahu ya. Sebab dari jauh saya melihat dia kayak itu ya. Saya malam ini sesuai tema mengimpartasikan. Tadi Cik Eling tanya apakah ada materi. Memang saya nggak siapkan karena saya pikir saya lebih banyak siap. Maksudnya materi saya siapkan, cuma saya nggak pakai PowerPoint ataupun tulisan karena saya lebih mau mengimpartasi saja. Nah, kalau kita melihat kata ibadah, Bapak Ibu ya, kata ibadah itu kan ada beberapa kata yang Alkitab pergunakan. Ya, misalnya lebih banyak di Alkitab Perjanjian Baru ibadah itu ditulis dengan kata Eusebia. Eusebia itu artinya godly, ya karakternya seperti Yesus, yaitu ibadah yang benar gitu. Jadi kita konsentrasi ibadah bukan di tempat kebaktian, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu Eusebia ya. Nah, ada juga ibadah yang disebut dengan Listrea. Itu adalah mengunjungi itu tuh anak-anak yatim dan janda-janda yang miskin. Ya, ya janda-janda yang miskin yang memang sudah susah. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, ya saya suka bercanda sama mereka untuk memberitahu. Sebab anak muda kadang-kala bisa saja terjemahkan ayat ini, Yakobus 1 ayat 27 kan, mesti ibadah yang murni mengunjungi janda-janda miskin yang tua, yang susah. Ya, tapi seringkali anak muda kan terjemahkan yang dikunjungi janda muda-muda yang kaya. Saya ngomong jangan. Nah, itu nggak boleh itu ya. Ini jelas itu kelompok yang termarginalisasikan. Jelas maksudnya begini, kelompok yang memang membutuhkan pertolongan, para janda tua
yang miskin, yang nggak ada support dari keluarga, yang memang sakit. Nah, itu perlu ditolong. Itu adalah ibadah yang murni. Bapak Ibu bisa baca di Yakobus 1 ayat 27. Nah, ada kata ibadah berikutnya yang ini menjadi sebuah ibadah yang disebut dengan itu memakai kata latreo. Nah, seringkali kekristenan kita dibangunnya di atas dasar ibadah latreo ini. Latreo itu begini, ada tempat kebaktian, ada acaranya, ada liturgisnya. Biasanya liturgisnya 5 bagian kan. Yaitu yang pertama doa pembukaan, yang kedua nyanyian pujian, yang ketiga adalah membacakan firman, kemudian mengkhotbahkannya, yang keempat adalah itu pengumuman, dan yang kelima adalah doa berkat. Nah, ibadah yang model begini sekarang belum bisa dilakukan. Bahkan saya nggak tahu, berpikir ke depan ini ibadah akan totally different, akan berbeda, sangat berbeda. Entah sampai kapan, ya kalau misalnya ibadah yang kayak tadi itu bisa dilakukan, wah saya mungkin akan nyanyi semangat dan apa, tapi kan belum tahu sampai kapan. Ya saya dengar Surabaya juga belum buka, beberapa di Jakarta sudah mulai, walaupun dengan jumlah terbatas dan memakai aturan protokoler yang sudah ditetapkan. Ya jarak, kemudian mesti yaitu pakai masker, kalau perlu ya itu jarak diatur dan sebagainya. Di Jakarta ada beberapa yang sudah buka dengan jumlah terbatas. Anak di bawah usia 13 tahun nggak boleh, orang tua di atas usia 60 tahun nggak boleh. Itu sudah pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, kalau itu sampai nggak bisa dilakukan, pertanyaannya kan sederhana. Apakah iman kita masih kuat? Ya kan? Apakah saya atau saudara itu masih merasa Kristen kalau kita belum nyanyi lagu Kristen dulu, 1-2 lagu? Atau kita harus nyanyi 2 lagu rohani dulu baru merasa kita masih Kristen? Maksud saya begitu ya. Nah, ibadah latrio itu sekarang sudah menjadi kekuatan kekristenan, di mana ada tempat, ada acara, ada panggung, ada LED, ada penyanyi artis mungkin, ya nggak apa-apa dengan semua itu. Tapi kan sekarang nggak bisa dikerjakan. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah kita masih melihat bingkai kekristenan kita kuat kalau itu nggak ada? Ya, kadang-kala ada orang kalau merasa kuat kalau ada di gereja yang gede, nyanyi bersama dengan yang lainnya, lompat-lompat, pemimpin pujiannya bagus, kayak Franz misalnya. Atau ya, pemain musiknya canggih, dengan interlude yang bagus, melodi yang bagus, skill musiknya bagus, baru merasa seperti Tuhan hadir begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, ya misalnya ya ibadah latria itu seperti begini, harus ada mezbah, harus ada domba yang dikorbankan, harus ada asap, baru merasa Tuhan ada. Padahal kalau kita lihat ada orang seperti Henok misalnya. Henok itu tidak ditulis bahwa dia mempersembahkan korban, tapi he walk with God. Dia berjalan bersama Tuhan 300 tahun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kata berjalan itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok bergaul dengan Tuhan. Itu pakai kata bergaul, LAI-nya. Tapi kalau terjemahnya King James pakai Enoch walk with God. Jadi dia berjalan bersama Tuhan. Itu pakai kata itu. Artinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga ada satu orang namanya, nah ini yang ingin saya bahas, namanya Abraham. Ya, kata faith atau percaya itu muncul justru di eranya Abraham. Jadi faith itu muncul di eranya Abraham. Ya, saya tidak akan mengajar secara rumit ya, karena saya nggak suka yang rumit-rumit. Tapi saya ingin membawa kita supaya pengertian kita jadi kuat. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata, contoh gereja dengan pola penyembahan yang sesungguhnya itu sudah ada di zamannya Abraham harusnya. Ya, tentu Pak Rubin kan di gereja mula-mula Kisah Rasul itu contoh gereja, betul. Nah, kenapa saya berkata bahwa nanti Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 14, tentunya itu peristiwa waktu Abraham menyelamatkan keponakannya namanya Lot, ya kan? Abraham itu
betul-betul orang yang setiap hari dengar suara Tuhan, open dialog with God. Itu Kejadian 14, nanti Bapak Ibu bisa baca lah. Saya tidak akan membaca itu karena saya akan membaca Kejadian 12. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya berkata bahwa contoh gereja sesungguhnya ada di zamannya Abraham, walaupun di Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, pola hidup gereja mula-mula itu contoh gereja yang sesungguhnya. Mereka tidak pakai bangunan, mereka nggak pakai, mesti harus ada liturgis. Bahkan begini, Bapak Ibu semua, gereja mula-mula itu kalau kita lihat, itu wah, luar biasa. Cara hidupnya betul-betul luar biasa. Berbagi, berkorban, ya kan? Ya, bahkan pertemuan mereka tanpa agenda. Mereka ketemu saja. Orientasi imannya bukan di gedung kebaktian, orientasi imannya ada di rumah ke rumah, komunal. Sekarang semua kan ada di rumah semua ini. Ya. Nah, orang tanya, Pak Rubin kalau gitu, kalau ada gedung gereja gimana? Nah, gedung gereja oke. Harusnya gedung gereja itu bukan menjadi pusat imannya orang Kristen. Gedung gereja harus menjadi pusat melatih orang-orang. Pusatnya iman Kristen di kehidupan sehari-hari. Ya, seminggu itu kan 168 jam, Bapak Ibu. Orang pikir hanya 2 jam di gedung gereja, mereka langsung kuat. Enggak. Justru di kehidupan sehari-hari yang ratusan jam itu yang penting, Bapak Ibu. Nah, di gedung gereja bolehlah orang kebaktian, bukan salah loh. Saya berkata bukan salah. Tapi jangan dijadikan sebagai pusat iman yang sesungguhnya. Itu tempat untuk orang diajar, orang berkumpul bersama, fellowship, orang kemudian dilatih. Makanya saya senang kalau di gedung gereja dilatih misalnya soal bagaimana berbisnis yang sesuai firman Tuhan, bagaimana hidup bernegara yang benar, taat sama pemerintah. Itu pengkhotbah harusnya melatih bagaimana melatih kingdom's behavior, perilaku-perilaku kerajaan. Perilaku kerajaan itu begini, kalau bayar tagihan tepat waktu, jangan bahasa rohnya kuat, tapi sering nunggak bayar tagihan. Nah itu ya berarti agamawi itu. Jangan utang nggak bayar, tapi di gereja, di gedung gereja nyanyi lompat-lompat sampai nyangkut plafon nggak bisa balik lagi misalnya. Nah ya Pak, kalau atapnya tinggi ya nggak bisa. Iya, kalau atapnya tinggi ya susah. Nah, itu bahwa pusat kekristenan harus kembali kepada dari rumah ke rumah, komunal. Ya, komunal di keluarga itu pusat kekristenan. Nah, kalau kita lihat di zamannya Abraham, kenapa saya berkata itu pola gereja yang sesungguhnya? Yang pertama, belum ada eksklusivitas bangsa. Israel belum ada. Belum ada. Kekristenan kan tidak eksklusif. Siapapun bisa menjadi orang percaya. Ya kan? Yang kedua, belum ada hukum Taurat. Belum ada aturan agamawi. Yang ketiga, belum ada acara liturgis. Ya, itu Taurat itu muncul di Keluaran. Waktu Israel keluar dari Mesir. Israel pun muncul kapan? Eranya Yakub. Karena Israel adalah 12 suku, lahir dari keturunan Yakub. Nah, jadi bangsa Israel. Nah, mereka dipilih untuk jadi contoh sulung buat bangsa lain, tapi gagal ternyata. Karena mereka sombong. Kita tahu ya, merasa Tuhan bersama mereka, ternyata dalam kehidupan berantakan. Nah, saya tidak akan membahas itu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk dalam perjalanan ibadah kita, yuk kita tiru Abraham. Ya, waktu itu namanya masih Abram di Kejadian 12. Nah, kita coba baca di Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Nah, kita lihat coba ini Abram dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang setuju dengan saya di rumah katakan amin. Oke.
Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan kekristenan kita supaya ibadah kuat, itu harus selalu dimulai dengan kata panggilan, calling. Ya, katakan panggilan di rumah masing-masing, panggilan. Ya. Nah, semua kita itu harus ada dalam panggilan Tuhan. Kalau tidak ada dalam panggilan Tuhan, kita tidak kuat. Saya pelayanan kalau nggak dalam panggilan, udah berantakan. Oh, godaannya luar biasa. Oh iya, saya tergoda juga untuk pelayanan cari uang misalnya. Tergoda Bapak Ibu. Saya pelayanan tergoda juga untuk memanfaatkan orang yang saya kenal dan orang itu mampu untuk saya dapatkan sesuatu. Tergoda juga. Ya dong? Oh iyalah. Kita kan dalam pelayanan kenal banyak orang, bayangkan Bapak Ibu. Ya, tapi saya belajar untuk kemudian begini, belajar walaupun itu tidak gampang loh saya berkata begini. Makanya kalau kita tidak ada dalam calling dengan Tuhan, oh berantakan karakter. Ya berantakan. Nah, kehidupan itu harus selalu ada dalam calling. Dan yang saya tahu Tuhan itu selalu memanggil setiap orang. Alkitab berkata dalam Mazmur 50 kalau nggak salah, dari terbit matahari sampai terbenamnya Tuhan memanggil seluruh bumi. Ya, Tuhan memanggil semua orang yang ada di bumi. Itu Tuhan panggil. Jadi siapapun saudara kalau hari ini ada di fellowship ini berarti saudara itu dipanggil Tuhan. Itu anugerah yang begitu luar biasa. Ya, kalau saudara dipanggil Pak Jokowi saja senang, apalagi Tuhan yang panggil kita kan. Wow, itu sebuah apa sih namanya? Privilege ya yang luar biasa. Itu sangat berharga sekali. Nah, Tuhan memanggil Abraham setelah panggilan pertama digagalkan oleh Adam yang disebut dengan Adamic Covenant. Adam kemudian gagal dalam panggilan. Ya, kemudian setelah itu manusia dalam perjalanan makin lama makin usia makin turun sampai kemudian ya dalam perjalanan ya manusia tertua kita tahu kan anaknya Henok namanya Metusalah. Kita tahu ya dalam ini perjalanan sejak Adam. Nah, Bapak Ibu, secara teologi kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal pertama dari Adam dan Hawa sampai ke pasal 11 Menara Babel dan kemudian ke eranya Abraham, itu berapa tahun lamanya? 3.500 tahun. Wah, so lama itu. So lama banget itu. Ya, long time ago itu. Ya, jadi dari Adam sampai ke Kejadian 11, kemudian masuk eranya Abraham, bayangkan. 3.500 tahun Tuhan tetap sabar menanti yang mau dipanggil. Wah, luar biasa. Luar biasa. Lama itu, lama sekali itu. Nah, sejak dari Adam itu kan akibat dosa manusia umurnya makin pendek. Abraham saja umurnya 120-an tahun. Musa juga sama. Sekarang makin pendek. Sekarang kadang-kala ada orang di bawah 50 tahun saja sudah berat kesehatan. Apalagi dengan pola hidup stres, pola pikir yang tertekan, polusi, dan sebagainya. Makin lama makin muda orang usianya sekarang ini. Ya, yang paling lama ya Metusalah itu. Memang metunya salah sih dia ya. Jadi makanya ya usianya 969 tahun karena metunya salah. Kalau orang Jawa tahu itu Metusalah itu salah lahir itu. Ya metunya salah, metu itu keluar kan, lahir orang Jawa berkata ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin dalam perjalanan ini, Abraham itu siapa sih tadinya? Abraham tinggal di imperiumnya Babel sebetulnya namanya dataran Sinear dengan pola berhala. Nah, bahkan ada penafsir yang berkata Abraham ini adalah imam berhala karena dia adalah orang yang menyembah berhala awalnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba dia dengar suara dari langit, ada intervensi langit. Nah, orang ini taati suara ini. Ya, saya senang belajar dari Abraham. Nanti coba ya, kita napak tilaslah dalam perjalanan ini bersama Abraham. Ini disebut dengan perjalanan iman kita sebetulnya. Dalam ibadah yang benar. Makanya tadi saya katakan, kalau ibadah latreo, nggak ada gedung kebaktian, nggak ada acara, nggak ada retreat. Tadinya kalau nggak salah, Victory mestinya ada retreat bulan Mei. Ya, tapi nggak tahu kenapa, karena saya seharusnya ikut bicara juga, tapi kemudian karena bergeser tanggal, saya nggak bisa. Ternyata nggak bisa semua kan, karena lockdown, ya kan. Jadi nggak bisa. Mestinya retreat kalau nggak salah sih Mei ya, kalau nggak salah. Waktu itu planningnya Mei di Bali, ya. Tapi kemudian nggak jadi kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau acara kebaktian nggak ada, gedung gereja nggak bisa dipakai,
ya musik nggak bisa dipakai, retreat nggak ada, masihkah kita tetap kuat dalam kekristenan kita kan? Nah itu yang saya renungkan untuk jemaat-jemaat, termasuk untuk saya juga. Oh, Pak Rubin enak sekali pendeta. Loh, Bapak Ibu tahu nggak, jadwal saya setahun ini berantakan semua. Dan saya baru tahu ternyata ada penjadwal yang cuek, nggak memberitahu sama sekali, ada yang kemudian memberitahu. Ya, saya nggak nuntut. Ada yang berkata, Pak Rubin, sorry ya, nggak jadi, karena ini kondisi. Oh, saya ngomong, maklum, kalau Pak Ibu nggak jadi pun, saya akan tidak menjadikan. Kan? Saya juga kan, nggak mungkin saya, terbang ke Surabaya, terbang ke Gorontalo, terbang ke apa. Tapi ada yang diem-dieman juga. Nah, ya, sampai teman saya bercanda begini, kita jadi tahu ya mana sahabat, mana bukan gitu. Kita jadi ketahuan kan. Ada yang ngasih tahu, ada yang enggak. Ya. Kalau Frans sih sahabat saya, dia ngasih tahu saya ya. Jadi enggak jadi misalnya dia punya penjadwalan di persekutuan mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu begini. Jadi kalau saya berpikir pun untuk misalnya jadwal, berantakan juga kita pendeta-pendeta. Ya kan jadwal-jadwal semua. Tapi enggak apa-apa, kita happy banget kok. Kita nikmati kehidupan, kita sungguh-sungguh berfokus. Makanya itu tadi saya katakan, iman kita, perjalanan kita masih kuat nggak? Kalau acara-acara kebaktian nggak ada, maksudnya begitu. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, yang pertama dalam perjalanan ibadah kita itu harus menemukan apa yang disebut dengan, itu tuh ada Pak Paulus kasih tahu Mazmur 50 ayat 1 itu, betul itu ya. Jadi dari terbit matahari Tuhan memanggil seluruh bumi. Thank you, Pak Paulus ya. Nah, dalam perjalanan iman kita, perjalanan kita itu harus perjalanan yang menemukan identitas kita dalam Tuhan siapa. Ya, jadi perjalanan untuk kita knowing ini ada siapa itu? Itu Pak Imam siapa saya nggak tahu. Pak Imam dari Batam kah atau apa saya nggak tahu ya. Tapi sorry saya belum bisa buka chatting ya Pak. Jadi saya mesti konsentrasi dulu. Oke. Nah, dalam perjalanan menemukan identitas ini, Bapak Ibu, kita harus kembali untuk ini menemukan identitas kita dalam Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak kata Abram, nama Abram itu artinya apa? Abram. Ya, kalau ada yang tahu boleh di chatting. Kalau ada yang tahu, ya saya tunggu dulu. Kalau misalnya ada yang tahu, tapi kalau enggak, ya saya enggak mau terlalu lama. Sebab begini, supaya kita tahu Abram itu, ya kalau lihat Google pasti ketemu itu nanti ya. Kata Abram itu artinya adalah bapak atau pria yang tinggi. Pria yang tinggi. Ya bisa diartikan pria yang tinggi secara dunia, sombong awalnya. Ya, jadi itu kalau itu yang Ibu Muria kasih tahu Bapak orang percaya itu Abraham. Ya, jadi kalau Abram itu adalah pria yang tinggi, bapak yang tinggi. Nah, waktu itu saya sudah kasih tahu bahwa dia itu tadinya adalah orang yang menyembah berhala. Identitas lamanya dia adalah identitas orang berdosa. Ya kan? Identitasnya dia awalnya adalah identitas orang berdosa. Nah, kalau orang yang ada dalam identitas orang berdosa, berarti apa? Yang paling berat yang menguasai orang berdosa adalah keegoisan, keakuan. Itu tuh. Nah, identitas itu Abram ya, saya tadi sudah berawal dari kata Abram ini, Abram bapak yang tinggi. Itu karena tadinya dia orang berdosa, belum kenal Tuhan. Nah, itu adalah cirinya keegoisan. Di mana begini, Abram itu orang yang tadinya diperbudak oleh keegoisannya. Ya, makanya perbudakan itu ngeri Bapak Ibu semua. Sebab perbudakan itu selalu menyerang mentalitas. Ya, orang kalau diperbudak itu tidak bisa menikmati kehidupan. Percayalah. Ada orang yang sekarang diperbudak ketakutan misalnya. Ya, ketakutan itu menjadikan jiwa jadi pecah, Bapak Ibu. Seperti orang ditarik 4 penjuru angin. Ya, kayak terobek-robek. Makanya sebetulnya ketakutan itu memperbudak. Itu sebetulnya lebih kepada itu tuh mentalitas keakuan, karena ketakutan itu kan selalu menyerangnya pada sisi keakuan kita. Pernah nggak lihat ada orang yang takut dikatakan tidak sukses makanya nipu pakai penampilan? Ada kan?
nggak hidup apa adanya. Oh bisa. Ada orang yang takut dikatakan nanti nggak kaya, makanya bisnisnya halalkan segala cara supaya dia dikatakan atau dia bisa kaya untuk kehidupannya sendiri, misalnya bisa saja kan. Itu semua lahir dari ketakutan. Kenapa orang nipu pakai penampilan? Karena takut tidak dikatakan sukses hidupnya. Padahal penampilannya dia biayai dengan cara misalnya ngutang ataupun nipu, ya kan? Dengan cara-cara curang. Bisa saja Bapak Ibu ya. Nah, apa saja ketakutan-ketakutan inilah yang memperbudak orang. Makanya orang kalau takut nggak bisa menikmati kehidupan. Ya kan? Coba Bapak Ibu kalau lihat orang tamak, misalnya ya, saya suka berpikir ulang ya. Orang itu kalau misalnya tamak, rumahnya besar, misalnya punya 100 kamar, apakah tiap malam dia bisa tiduri 100 kamar itu? Ya kapan tidurnya? Ya kan? 1 jam ganti ke kamar 1. Nggak mungkin cukup, Bapak Ibu. Paling orang tidur kan maksimal 7-8 jam. Berarti cuma 8 kamar kalau per jam. Ya kalau setengah jam ya berarti ya 16 kamar. Tapi kan untuk adaptasi tidurnya lagi butuh waktu juga. Nah, percayalah, tidak semua dalam hidup ini kita bisa nikmati semua, Bapak Ibu. Makanya orang yang putuskan punya rasa cukup, wah itu paling top. Cukup itu sudah, makanya Alkitab katakan cukup itu tuh ibadah disertai rasa cukup itu mendatangkan keuntungan kan Bapak Ibu ya. 1 Timotius 6 itu Alkitab katakan itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya supaya saya tidak terlalu lama di sini. Jadi begini, Abraham itu menemukan identitas, kemudian menjadi Abraham. Tadi sudah diberitahu, Abraham ada bapak atau ibu yang chatting tadi adalah bapak segala bangsa, bapak orang percaya, betul gitu. Tadi kalau Abraham itu bapak yang tinggi, sombong. Kalau Abraham kemudian diganti menjadi Abraham bapak segala bangsa. Nah, Tuhan berjanji begini, oke, aku memberkati engkau. Wah, masuk akal. Make sense lah ya. Aku akan membuat engkau besar. Oh, masuk akal. Tapi begini, waktu Tuhan berjanji, aku akan membuat banyak keturunanmu. Wah, itu masalah itu. Masalahnya begini, Abram itu waktu keluar dari Ur Kasdim usianya 75 tahun. Itu termasuk sudah tua. Dan Sarah istrinya mandul. Nah, kalau tadi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, oke sekali. Aku akan kemudian membuat engkau, apa sih namanya, masyhur. Oke lah, namamu masyhur, engkau diberkati. Tapi kalau membuat engkau menjadi bangsa yang besar, lah gimana? Wong anak saja belum punya kok. Ya. Tapi yang saya kagum adalah begini, Abraham itu adalah orang yang ini dia mempercayai identitasnya pada janji Tuhan. Nah, jadi begini maksud saya, dalam perjalanan ibadah kita, yuk Bapak Ibu, bangunlah identitas kita itu hanya pada janji Tuhan. Jangan pada janji orang, jangan pada janji siapapun. Ya, Pak Rubin kayaknya pernah kecewa nih, ada orang janji tapi nggak ditepati. Ya, saya beritahu kalau ngomong kekecewaan mungkin saya bisa jadi sarjana kekecewaan Bapak Ibu ya. Tapi kan saya tidak mau putuskan itu. Oh iya, kadang-kala kan di pelayanan ada orang-orang janji-janji sama kita, tapi nggak ditepati juga, itu biasa lah Bapak Ibu ya. Biasa saja ya. Tapi artinya saya yakin mungkin kayak orang seperti Bu Gembala, CLI, ataupun Frans, ataupun yang lain, pernah juga dikecewakan orang janji-janji nggak ditepati. Itu hal yang ya buat saya sih oke saja, walaupun sebetulnya itu di hadapan Tuhan jangan. Kalau sudah janji mesti tepati kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu begini, Abraham itu tadi, bahwa identitasnya dia itu didasarkan pada janji Tuhan. Sebab saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Tuhan kalau berjanji, tidak mungkin dia ingkari, percaya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bahkan begini, kalau kita baca, saya baca satu ayat lagi ya. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Ini dia yang Tuhan katakan buat kita. Ya, makanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, bahwa identitas kita dalam perjalanan menemukan identitas itu didasarkan pada janji Tuhan. Tuhan kalau janji tidak mungkin tidak ditepati. Makanya betul, jangan berharap sama siapapun. Berharap pada janji Tuhan.
taati firman, yakin pada firman. Firman berkata apa, pasti akan ditepati. Ya, 2 Petrus pertama ayat yang ketiga. Ini yang Petrus katakan, ini dia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu catat itu di hati kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, calling tadi yang saya katakan. Ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, itu tuh. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang berguna, useful, ya bukan unuseful, useful yang berguna, itu diberikan Tuhan buat kita Bapak Ibu. Tidak usah takut. Makanya, ini dia Bapak Ibu ya, catat di hati kita baik-baik. Berkat itu didesain untuk mengejar orang benar. Berkat itu tidak perlu dikejar oleh orang benar. Capek ngejar berkat. Biar berkat itu dikejar oleh orang benar. Ya, makanya saya katakan buat Bapak Ibu semua, ya ini dia. Tuhan itu lebih suka menuntun dan memelihara hidup kita lewat berkat daripada lewat mujizat. Karena mujizat itu temporary, kalau berkat itu continually. Tapi orang Kristen kan sukanya yang spektakuler. Nah, betul, mujizat itu ada. Mujizat itu fasilitas. Tapi kan tidak setiap hari terjadi. Biasanya mujizat itu terjadi kalau kita dalam kondisi kepepet. Maksudnya begini, kepepet. Yaitu kalau orang-orang kepepet itu biasanya ngalami mujizat. Saya tahu Bapak Ibu pernah lah kepepet ngalami mujizat. Tapi kan mujizat tidak terjadi tiap hari. Masa sih Tuhan itu belah laut tiap hari, nanti alam rusak, ikan jadi kasihan kan, nggak bisa beranak cucu kan, tiap hari di lautnya dibelah, nanti karang-karang laut jadi rusak kan. Nah, Tuhan itu bikin mujizat nggak setiap hari, tapi Tuhan selalu tuntun kita lewat berkatnya tiap hari. Makanya orang Kristen harusnya begini, jangan mengejar mujizat, tapi hidup jadi mujizat buat orang lain tiap hari. Karena Tuhan berkati kita tiap hari. Ya, saya berharap ini terpatri di hati kita. Jadi begini, Tuhan itu kasih berkat itu tiap hari. Nah, kalau ngomong berkat enggak melulu uang kan. Saudara, orang bisa tertawa bahagia itu berkat loh. Saya lihat banyak orang kaya, kayak mayat hidup. Banyak. Oh iya. Ada orang berliannya bisa gede-gede. Kosmetiknya mahal-mahal. Tapi ketawanya sudah ketawa yang tidak lahir dari inner. Ya nggak ada inner beauty. Ya misalnya seorang perempuan, ada pria yang perlente, begitu ditekan langsung gampang stres. Berarti ya itu tadi, hidupnya tidak hidup dalam berkat Tuhan. Makanya berkat itu nggak melulu uang, walaupun termasuk di bagian di dalamnya, nggak melulu barang, bukan itu isunya. Tapi orang kalau diberkati itu begini, selalu disertai Tuhan. Orang kalau diberkati, makanya saya katakan, berkat nggak usah dikejar kalau hidup benar. Berkat itu pasti mengejar kita. Karena berkat itu didesain untuk mengejar orang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan menemukan identitas, mari didasarkanlah pada janji Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, kita masih yakin nggak pada janji Tuhan di firman? Masih yakin nggak? Ya, dari mulai Maret sampai Agustus ini, saya memang mostly lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Ya, tapi kalau orang dikatakan, kalau gitu nganggur-nganggur, Pak. Wow. Malah saya itu harus melengkapi komunitas-komunitas kita, terutama yang muda-muda. Saya harus equip mereka, yang muda-muda. Semalam saya mesti ngobrol dengan jaringan anak muda, ada 80 pemimpin. Sebelumnya ada pertemuan dengan koneksi hamba-hamba Tuhan hampir seluruh Indonesia. Jadi, wow, sampai saya berkata, aneh kan. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana seluruh kehidupan? Aneh juga, aneh banget. Saya yakin Frans juga ngalami, saya yakin juga yang lain ngalami di sini kalau ada yang full time ya. Saya yakin juga para pengusaha di sini, ibu rumah tangga yang benar-benar dalam Tuhan ngalami. Kita ini kan hidup kayak itu kalau Bapak Ibu rasa ya.
Ya, ngerti kayak itu tuh. Elia di Sungai Kerit yang dipelihara oleh burung gagak. Tahu arti Sungai Kerit tahu Bapak Ibu? Sungai Kerit itu artinya pemotongan. Sungai bicara pengaruh. Jadi sekarang ini lagi dipotong yang kotor-kotor lagi dipotong supaya murni. Tapi di tempat itu Tuhan kirim pakai burung gagak. Tuhan itu bercandanya asik banget ya. Burung gagak itu paruhnya seberapa sih? Kecil kan. Tapi burung gagak itu seperti jadi kayak Gojek. Cateringnya surga, dikirimnya pakai burung gagak. Ya kan? Kan orang berkata, kalau burung gagak kecil paruhnya nggak cukup, Pak. Justru mujizatnya itu adalah di kecukupannya itu. Walaupun paruhnya nggak besar. Kan itu aneh, Bapak. Itu anehnya luar biasa. Nah, makanya tadi saya katakan, yuk dasari identitas hidup kita pada janji Tuhan, bukan yang lain. Nah, yang kedua, saya akan masuk kepada perjalanan berikutnya. Dalam perjalanan hidup ini, yang kedua adalah kita mesti menemukan divine purpose, tujuan ilahi. Itu lebih penting daripada apapun, Bapak Ibu. Harus menemukan tujuan ilahi. Nah, kalau kita lihat di ayat 4 dari 2 Petrus 1 itu, saya akan lanjutkan, itu kan tadi fasilitas, ya di janji Tuhan. Nah, dengan jalan itu, perjalanan lagi nih, ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tidak hanya berharga saja, tapi sangat besar. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang setuju katakan amin. Nah, tujuannya semua itu adalah supaya kita menemukan kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Karakter Kristus. Jadi perjalanan ibadah kita yang berikutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mesti menemukan karakter Kristus. Itu yang saya sebut dengan kingdom's behavior. Ya, yaitu perilaku-perilaku kerajaan, Bapak Ibu. Saya itu ya jujur paling sedih kalau gereja dihina dunia karena gereja tamak, karena pendeta jatuh, karena tidak senonoh. Pendeta dipermalukan gara-gara misalnya karakter moralitas. Aduh itu sedih kan, sedih banget. Ya kan, saya yakin Bapak Ibu juga sedih. Kalau orang misalnya ya Bapak Ibu, dianiaya karena iman pada Kristen, pada Kristus, wah itu bangga kan. Karena melakukan kebenaran kemudian dianiaya. Tapi kalau kemudian orang teraniaya karena karakter yang rusak, nah itu menyedihkan Bapak Ibu. Nah saya berharap, ya karena PD Victory ini buat saya sudah kayak keluarga sendiri ya, itu saya berharap bahwa perjalanan ibadah kita harus menemukan apa yang saya sebut dengan tujuan ilahi, yaitu seperti Kristus. Nah, saya tahu Bapak Ibu, dalam perjalanan, dalam waktu-waktu yang ada, nggak selalu enak memang. Nggak selalu enak kan. Ya, Bapak Ibu kalau baca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 kalau nggak salah, itu Bapak Ibu nanti bisa baca Pengkhotbah 3 itu ya. Ayat pertama sampai ayat berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat kan itu di situ ada 14 pasang waktu. Ada yang positif, ada yang negatif. 14 pasang waktu itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya ya, ada waktu untuk lahir itu positif, ada waktu untuk mati secara duniawi, secara dunia itu negatif. Ada waktu untuk untung positif, ada waktu untuk apa? Rugi. Ada waktu untuk perang itu negatif, ada waktu untuk damai itu positif. Ada waktu untuk memeluk itu positif, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk itu negatif. Ada waktu untuk kemudian apalagi itu. Ya, banyak itu dijelaskan 14 pasang waktu itu. Saya tidak akan membaca karena ayatnya terlalu panjang ya. Sebab saya sebentar lagi akan selesai. Nah, dari 14 pasang waktu itu, yang saya tahu begini, mau negatif mau positif, itu selalu tidak usah takut. Tuhan pegang kendali atas waktu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mau negatif, mau positif, mungkin sementara saya lagi sharing ini, ada yang sekarang waktunya lagi negatif ini. Ada yang lagi rugi, ada yang lagi sedih, mungkin. Karena saya tidak bisa cek Bapak Ibu satu persatu kan. Tapi mungkin ada yang sedang happy sekarang ini. Ya, ada yang sedang happy. Mungkin anjing peliharaannya lahir 5 ekor misalnya.
ya, yang impor maksudnya. Ya bisa dijual, misalkan bisa happy juga. Atau ya mungkin usahanya lagi bagus, misalnya ada yang lagi happy. Atau ada yang lagi mungkin kurang happy. Ada usahanya yang lagi berat, misalnya bisa saja. Nah, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, mau negatif mau positif, saya beritahu, Tuhan tetap pegang kendali. Oh ya dong. Saya tadi dikirimin WA sama satu teman saya. Ya dia mungkin kirim ke semua orang, salah satunya ke saya. Ya dia cerita saja, dia cerita. Ada orang yang ibunya lagi sakit. Ya, dia tinggalnya di satu pedalaman. Untuk ke kota mesti jalan kaki 2 jam. Jadi dia gotong ibunya, dia gendong, orangnya masih kuat sih ya, ke tempat rumah sakit. Nah dokternya baik banget. Cuman begini Bapak Ibu semua, ternyata nggak tahu kenapa, itu ternyata obat yang dibawa oleh anak itu untuk ibunya itu salah obat sebetulnya. Salah obat. Nah, mau dikejar, waktu kemudian asistennya berkata itu salah obat, cairan ini obatnya, salah obat, mau dikejar sudah hampir 1,5 jam baru ketahuan. Wah, dokternya ngajak stafnya berdoa. Berdoa, Bapak Ibu. Doa sungguh-sungguh. Mereka nangis betul-betul. Nangisnya bukan karena takut nanti orangnya mati saja, tapi nangisnya karena memang berbelas kasihan betul-betul pada ibu ini yang lagi sakit dan anaknya itu. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu. Jadi kemudian apa yang terjadi? Waktu kemudian mereka berdoa, udah. Besok paginya dokter-dokter udah siap ini. Bisa dituntut ini. Atau ya udah beritanya adalah ibu itu mati. Tapi Bapak Ibu semua yang luar biasa. Ini anak yang bawa ibunya itu ke rumah sakit itu lagi. Wah, ketakutan anak ini. Wah, dokternya panik lihat anak ini ketakutan. Udah, ini mati nih ibunya. Ternyata dia ngomong begini, dokter maafkan saya, maafkan. Saya itu tidak tahu diri. Loh, kaget kenapa? Iya dokter, sudah dokter kasih obat gratis, ya sudah periksa ibu saya gratis. Jadi waktu saya saking senangnya pulang ke rumah 2 jam lagi itu sambil gendong ibunya lagi. Karena jalanan gelap, Bapak Ibu. Terjatuh itu obat. Dan terjatuhnya gelinding kena batu, pecah, biar itu obat. Padahal dia berpikir nyampe rumah, ibunya makan, dikasih obat itu. Dia mau ibunya cepat sembuh. Pecah. Bapak Ibu tahu nggak? Dokternya ya tapi nggak bisa menyembunyikan pura-pura. Malah dokternya ketawa bahagia senang. Dokternya kasih tahu, nah justru kita senang banget. Nah dokternya tanya, kapan itu pecahnya? Anak ini sebutkan jamnya, menitnya, detiknya itu persis waktu dokter itu ngajak semua stafnya berdoa. Di waktu yang sama, bayangkan. Makanya saya tahu kekuatan doa tidak main-main, Bapak Ibu. Yeah. Saya waktu dapat dari teman saya suka kasih begitu, saya jarang-jarang baca juga, tapi nggak tahu tadi sebelum saya masuk ke Zoom ini saya baca, saya berkata, wow, ya teman saya seorang hamba Tuhan. Saya berkata, aneh sekali, tapi itulah kekuatan kan. Makanya betul, Efesus 3 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan seperti dari kuasa yang ternyata bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20 kan. Ya. Nah, Bapak Ibu begini, kembali lagi. Waktu-waktu yang sekarang ada, mau positif mau negatif, percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Tapi saya harus baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, ini karakter yang harus kita hidupi, Bapak Ibu. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11. Coba kita lihat sebentar. Saya sebentar akan masuk ke prinsip ketiga, setelah itu kita selesai. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Itu tadi kan di atas yang tadi saya sebutkan ya, 14 pasang waktu. Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Makanya betul ya Bapak Ibu, hidup mesti harus tahu waktu. Kalau waktunya diam ya jangan banyak ngomong. Kalau waktunya bicara jangan banyak diam. Ya. Jadi ada orang kalau harus bicara kebenaran malah diam. Tapi waktunya harus diam malah banyak ngomong yang najis-najis, malah berantakan jadinya ya. Harus tahu waktu dalam hidup. Nah,
Ayat yang ke-11 berkata begini, ini dia. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah, di waktu Tuhan selalu indah. Yang setuju katakan amin. Sayangnya orang suka buat ayat ini untuk nikahan. Apalagi jomblo-jomblo lama yang belum dapat jodoh-jodoh. Biasanya begitu dapat jodoh nikah, pakai ayat ini. Ya boleh lah. Tapi kan sebetulnya bukan hanya untuk itu kan. Ya, bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Ya, saya baca bagian A saja. Ia membuat indah segala sesuatu pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Nah, kekekalan itu apa? Kekekalan itu adalah karakter Kristus. Ya, kekekalan itu apa? Karakter Kristus. Apa yang kekal, Bapak Ibu? Kekudusan itu kekal. Apalagi yang kekal misalnya. Ya, ketaatan itu kekal. Apalagi yang kekal. Kerajaan Allah itu kekal. Apalagi yang kekal. Persekutuan orang percaya itu kekal. Apalagi yang kekal. Firman Tuhan itu kekal. Apalagi yang kekal. Roh Kudus itu kekal. Nah, kejarlah ini Bapak Ibu. Sayangnya banyak orang suka kejar yang tidak kekal, tapi yang kekal tidak dikejar. Jadi dalam perjalanan ibadah kita, mari begini, kita mesti hidup mengejar keserupaan dengan Kristus. Ya itu yang akan membuat kita kuat dalam ibadah. Ya, oh iya ya. Nah sekarang, oke, yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Dalam perjalanan iman, perjalanan kehidupan kita mesti menemukan identitas. Yang kedua, kita menemukan tujuan ilahi. Ada Christ behavior. Ya, saya ingatkan saja ya Bapak Ibu, hati-hati dalam karakter Bapak Ibu. Ya, sebab sekarang ini, kalau kita tidak punya karakter yang kuat, gampang dikalahkan Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, dalam perjalanan ibadah kita itu akan menemukan apa yang disebut dengan perjalanan kemusafiran. Ya, perjalanan kemusafiran. Ya. Nah, maksudnya apa Pak Rubin? Oke, kita kembali lagi seperti yang ini ya. Kita tadi sudah kasih contoh tentang Abraham, tapi saya ingin tutup dengan Ibrani pasal 11. Coba kita lihat ya. Ini tentang Abraham juga, tapi dalam konteks perjanjian baru. Tadi saya bicara dalam konteks perjanjian lama, ini adalah Abraham dalam konteks perjanjian baru. Kalau kita lihat mulai ayat yang ke-8 sampai 9, 2 ayat saja ya, setelah ini kita akan selesai. Ya, saya akan selesai dengan 2 ayat ini. Ya, Bapak Ibu yang saya kagum begini, Abraham itu ya Bapak Ibu ya, saking setianya sama suara Tuhan. Sampai dia itu tidak tahu kalau dia sudah ada di Kanaan. Oh iya, iya. Buat Abraham, suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua fasilitas. Ya. Dan kalau Bapak Ibu tahu begini, Abraham itu tahu itu Kanaan waktu gembala-gembalanya dia bertengkar dengan gembalanya Lot, keponakannya. Karena kekurangan tanah pengembalaan. Saking kayanya mereka. Makanya saya bercanda, kalau gembala-gembala sekarang pada bertengkar, ternyata sudah ada sejak zamannya Abraham. Gembala-gembala bertengkar. Tapi kalau di Abraham kan memang rebutan betul-betul apa sih domba yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan biasanya rebutan yang ya biasanya yang diperebutkan ya domba-domba yang gemuk-gemuk ya biasanya ya. Ya saya berharap di sini yang pelayanan nggak begitu ya, karena orang suka memperebutkan yang gemuk-gemuk, yang seger-seger ya kan. Saya yakin orang kayak misalnya Cieli atau siapa Frans yang punya karunia hebat pasti diperebutkan di gereja-gereja lah, pastilah ya. Ya nggak bercanda saja lah ya. Tapi artinya coba, nah Frans ketawanya kenceng sekali itu, saya nggak tahu kenapa. Dia ingat sesuatu kali ya. Nah, Bapak Ibu tahu, Abraham itu tidak tahu kalau dia sudah di Kanaan. Makanya kemudian Abraham ngomong sama Lot, Lot, kita kerabat nggak baiklah bertengkar. Jadi sekarang gini, kamu mau pilih kemana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot pilih lembah Yordan. Nah, kemudian dia tinggal di Sodom dan Gomora.
Nah, Tuhan terus berbicara begini. Itu kalau nggak salah ada di Kejadian 13, kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu bacalah. Saya nggak harus baca semuanya ya. Bapak Ibu tahu Tuhan ngomong begini. Nah, ini yang jadi prinsip pelayanan hidup saya. Tuhan ngomong sama Abraham begini. Abraham, sejauh matamu memandang, melihat, sejauh kamu bisa menjelajahi negeri ini, itulah yang akan aku berikan kepadamu. Sejauh kamu memandang, sejauh kamu menjelajahi negeri ini, itulah yang aku berikan kepadamu. Nah, saya punya prinsip dalam pelayanan ini. Ya, silakan Bapak Ibu mau tertular dengan prinsip ini, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini prinsip saya. Kalau saya tidak bisa melihat sejauh yang saya bisa lihat, saya akan berjalan bersama Tuhan sejauh yang saya bisa berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak bisa melihat sejauh yang bisa saya lihat di depan saya akan belajar untuk berjalan sejauh mungkin asal bersama Tuhan. Artinya, saya mau terus berdialog dengan Tuhan tiap hari dalam perjalanan ibadah saya. Ya kan? Kalau sekarang kita kan suruh melihat ke depan, semuanya masih, ya maksudnya secara fisikal ya saya bilang. Karena sekarang ini dunia ada di dalam ketidakpastian. Ya, tidak pasti. Saya dengar sekarang 200 lebih negara lockdown. Amerika kalau nggak salah sekarang sudah angka 5 juta loh. Nggak main-main. Wow. Saya bersyukur sekali, bersyukur. Ya bukan bersyukur kemudian yang lain. Kalau masih di Australia nggak bersyukur, saya terus doakan teman-teman di sana. Ya, artinya anak saya dalam anugerah Tuhan, 12 Juli kemarin for good sudah. Dia ada di sana kan, dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita ngumpul lagi sekarang, saya senang banget sudah. Kita ngumpul bersama utuh. Karena semuanya nggak pasti, Bapak Ibu. Nggak pasti. Orang berkata Amerika Dreamland, negara impian, sekarang nggak pasti lagi. Bahkan saya dengar beberapa case rasis mulai muncul. Ya, rasis itu kan evil spirit, itu roh setan itu. Di mana orang merasa lebih hebat dari yang lainnya. Keegoisan itu, Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang, di mana-mana. Tapi berita yang mengagetkan saya justru di negara-negara yang kayaknya nggak mungkin. Sekarang lagi terjadi banyak kebanan rohani. Bapak Ibu tahu, di Korea Utara sekarang terjadi pertobatan-pertobatan aneh. Makanya saya ingatkan yang di Victory ini. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Sekarang ini saya merinding loh Bapak Ibu, dengar dari laporan misi. Negara-negara yang kelihatannya nggak mungkin dilawat Tuhan, dilawat sekarang. Ya makanya jangan sampai dilewati loh Bapak Ibu. Sementara yang lain dilawati, kita jangan sampai dilewati Bapak Ibu. Ini masa-masa serius Bapak Ibu, dalam perjalanan ibadah kita. Saya bilang begini sebagai saudara di Victory. Kita tidak sedang main-main loh Bapak Ibu. Ya, kita dalam perjalanan kemusafiran karena ada ujung. Makanya di sini ini hanya tempat transit bukan tujuan. Ya, jangan bangga dengan barang, jangan bangga dengan kedudukan, jangan bangga dengan gelar, jangan bangga dengan apa pengalaman. Semua ini tempat transit Bapak Ibu. Ya, orang kadang-kala lebih suka transitnya, lupa tujuannya. Barang, fasilitas, liburan itu hanya tempat transit, bukan tujuan. Buat apa ribut untuk orang tempat transit? Saya makanya sedih ya, kalau orang ribut pelayanan, ribut fasilitas, ribut apa aset gara-gara, ya orang tidak berpikir kemusafiran lagi sih. Ada kekekalan loh Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kita tutup ya. Ayat 8-9 dari Ibrani 11, setelah itu kita berdoa. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tidak peduli, yang penting Tuhan. Ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Sudah ada loh, dia diam di Kanaan. Seolah-olah di suatu tanah asing. Jadi dia lepaskan kepemilikan. Padahal dia dijanjikan dan sudah ada di situ. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu.
Orang kalau tinggal di kemah itu artinya gampang dibongkar, gampang dipasang. Kalau gedung kan susah, Bapak Ibu. Kalau bangunan permanen kan susah. Makanya hati kita harus selalu seperti kemah. Kalau Tuhan suruh bongkar, bongkar saja. Kalau Tuhan suruh gerak, gerak saja. Kalau Tuhan suruh tinggal, ya tinggal. Tapi sewaktu-waktu Tuhan suruh pergi, pergi saja. Jadi mentalitasnya betul, mentalitas yang punya kemusafiran untuk terus bergerak. Yang saya tahu musafir itu pasti bawaannya ringan. Tidak ada lah musafir bawa spring bed, terus kulkas 3 pintu, ya diseret-seret, yaitu musafir agak senewan itu ya, kurang waras itu. Musafir itu ringan karena terus jalan, bergerak. Ya, nah Bapak Ibu saya ingatkan saja. Tapi kata kuncinya, saya tutup dengan ini. Saya suka sekali. Dalam proses ini, Bapak Ibu, taati saja perintah Tuhan. Makanya waktu Abraham dengar suara Tuhan, Alkitab berkata, pergilah Abraham seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, itu artinya apa? Dia punya ketaatan dalam ibadah. Saya suka kata taat. Yuk di rumah masing-masing katakan kata taat. Taat. Taat itu bahasa Indonesia keren ya, memang taat. Dulu ada guru sekolah minggu ngomong ini, taat itu mau dibolak-balik tetap taat. Taat dibaca dari depan, taat. Dibaca dari belakang, taat. Dari kiri taat, dari kanan taat. Nah, kalau bahasa Inggris taat itu kan obedience. Obey. Obey itu kalau dibalik. Eop. Ya kan? Coba. Obedience apa lagi? Sudah susah. Ya, kalau taat mau dari kiri taat, dari kanan taat. Jadi dari semua sisi taat, dari depan taat, dari belakang taat, taat. Kalau OB susah kan Bapak Ibu ya. Nah, mari begini, Pak, tapi prosesnya nggak gampang, nggak apa-apa. Saya tutup ya Bapak Ibu. Ada satu hamba Tuhan almarhum namanya Miles Munro. Saya tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak. Pernah datang ke tempatnya Pendeta Timotius Arifin beberapa kali di Kingdom Conference-nya mereka. Gitu ya. Nah, Miles Munro ini orang luar biasa. Karena jadi penasihat dari beberapa negara. Satu kali orang ini ketemu tokoh hebat di dunia, namanya Nelson Mandela. Tahu Bapak Ibu Nelson Mandela? Dia adalah presiden orang kulit hitam pertama di Afrika. Waktu kemudian salaman sama Nelson Mandela. Ya ini sebelum ada corona jauh, makanya salaman ya Bapak Ibu. Kalau sekarang ya orang jarang salaman lagi sekarang ya. Jadi waktu salaman Bapak Ibu, Miles Munro kaget. Tangannya Nelson Mandela itu kayak batu. Kayak batu. Nelson Mandela tertawa lembut. Orang ini lembutnya luar biasa loh Nelson Mandela. Rendah hati. Dia bicara begini. Pastor, kamu kagetkan tanganku keras kayak batu. Iya. Ya, Miles Munro kaget. Saya kaget. I'm shocked, dia berkata begitu. Tapi ini yang dia katakan. Nelson Mandela berkata begini. Tanganku keras, tapi hatiku melembut. Bapak Ibu tahu nggak? Nelson Mandela dipenjara 25 tahun oleh sistem apartheid yang rasis itu. Tapi begini, pekerjaannya tiap hari dibuat stres supaya dia gila. Dengan cara apa? Dia dipenjara, suruh pukulin batu ke batu. Batu dipukul ke batu, tiap hari suruh pukulin. Makanya tangannya sampai bonyok, tangannya sampai lecet, tangannya mengeras. Tapi begini Bapak Ibu, dinding penjara itu tidak bisa melumerkan hatinya. Maksudnya hatinya tidak bisa dikalahkan jadi stres. Ya pertanyaan saya, selama kita sekarang menyendiri, lonely, ada enggak dari saudara yang kesepian? Ada enggak dari saudara yang sekarang ini lagi ketakutan? Ada dari saudara yang merasa kayak terpenjara dengan tekanan berita dan sebagainya. Tapi ini yang Nelson Mandela katakan, tanganku mengeras, tapi hatiku melembut. Makanya waktu dia keluar, jadi pemimpin hebat. Ibadahnya betul-betul luar biasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu begini, dalam kehidupan kita yuk, jadilah orang-orang yang kembali menemukan tujuan yang seperti Tuhan mau. Maafkan saya agak mengambil waktu terlalu panjang. Ya, saya selesai. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Yuk, di rumah masing-masing,
Mari ambil waktu Bapak Ibu, biar kita merenung ulang lagi. Kalau tempat kebaktian belum bisa dipakai, acara liturgis belum bisa dilakukan, apakah iman kita masih tetap kuat? Yuk tutup mata bersama, taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua di rumah masing-masing atau di tempat Bapak Ibu berada. Kirapa syekete karapata kesokoto korakala papa. Ikarapata kesokoto korakala pa syekete karapa. Hamba berdoa Tuhan, biar apa Engkau sudah suarakan lewat lidah bibir hambamu yang terbatas ini, betul-betul itu terimpartasi di hati kami. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ada di PD Victory ini, baik yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Bali, dimanapun kami berada. Tangan Tuhan selalu menopang kami. Hamba berdoa biar kami tetap sungguh-sungguh Tuhan menemukan identitas yang didasarkan pada janji-Mu. Dan kami sungguh-sungguh hidup Tuhan untuk ada di dalam tujuan ilahi, yaitu karakter Kristus yang kuat. Dan kami kemudian tetap memiliki dalam perjalanan hati kemusafiran, karena kami tertuju kepada kekekalan dalam kehidupan. Berkati umat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Hamba yakin dari tempat PD Victory ini akan muncul orang-orang yang akan tetap kuat konsisten. Ketaatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Sebab Tuhan selalu bersama kami. Dan kami sungguh-sungguh mengabdikan hidup kami buat kemuliaan nama-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berat Tuhan tolong. Yang dalam kondisi jalan keluar buntu, Tuhan adalah jalan kehidupan yang membawa kami kepada kemenangan. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.